Biasanya manusia itu seperti ini, yin yang sebaik-baiknya orang ada potensi jahat dalam dirinya yang belum terstimulasi. Sejahat-jahatnya orang ada kebaikan di dalam dirinya. Yang ini kalau kita sentuh terus ini mau besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita berjumpa dengan saya Arif Rahutomo atau Arif RH dalam rekaman video iseng Reborn. Ya, teman-teman semua, dalam kesempatan kali ini saya mau membagikan sebuah metode ya. Jadi judulnya, karena ini metode, judulnya juga dari metodenya ya. Apa ya, metode apa teknik ya? Teknik aja deh. Teknik menciptakan jeda. Ya, teknik menciptakan jeda. Saya dulu pernah membuat rekaman audio judulnya Rahasia di Balik Jeda, dan di sana saya menceritakan tentang bahwa salah satu sifat alami, kodrat dari alam adalah ruang kosong. Anda bisa menemukan ruang kosong di mana-mana di alam semesta, bahkan di dalam diri Anda. Kalau di Zoom itu isinya banyak ruang kosong dibandingkan konten. Jadi kalau kita ingin bisa selaras dengan alam, sebenarnya adalah dengan menjadi kosong. Kita masuk ke dalam emptiness ya. Nah, di dalam pikiran pun itu juga kita perlu menciptakan ruang kosong. Emptiness itu kekosongan. Yang kalau misalkan dalam bahasa lain saya sebut sebagai jeda. Jeda itu spasi. Kalau Anda perhatikan dalam sebuah paragraf kalimat tulisan, di situ spasi adalah tidak ada hurufnya, alias ruang kosong. Nah, teman-teman, pernahkah ada di antara Anda yang mengalami keajaiban-keajaiban di dalam hidup itu karena Anda tanpa sadar melakukan jeda? Ya, misalkan Anda ngiklan gitu ya, nggak ada yang beli, kemudian Anda lagi entah kenapa lagi seperti antara bukan ngelamun ya, jadi kayak hening kosong gitu. Tiba-tiba setelah itu ada orang nanya produk Anda dan sebagainya dan sebagainya. Banyak orang tidak sadar bahwa pada saat dia membangun keinginan, membangun impian, itu semua baru bisa diproses ke dalam sebuah tahapan manifestasi ketika sudah diberikan jembatan ruang kosong. Ruang kosong adalah ruang penciptaan segala sesuatu. Jadi kalau orang tidak mau menciptakan ruang kosong itu, maka akhirnya tidak ada satu kesempatan bagi semesta untuk memproses itu. Nah, ruang kosong juga diperlukan supaya kita mengalami sebuah fresh ya, sebuah rekondisi, bukan rekondisi, sebuah peremajaan keadaan. Misalnya Anda sedang tidur lelap, itu kan jeda. Pikiran Anda kosong, hening ya, pagi-pagi bangun fresh karena dimatikan sejenak kayak gitu. Nah, lalu bagaimana caranya kita bisa menciptakan jeda dengan kondisi, masa misalkan saya mau tidur dulu jeda, kan nggak mungkin kalau Anda di kantor, kalau Anda sedang beraktivitas dan sebagainya dan sebagainya. Nah, teman-teman, bagi Anda yang pernah membaca buku saya Kitab Ilmu Vibrasi ya, ini saya akan uraikan salah satu metode yang saya share di sini ya. Tentunya lebih detail yang ditulisan ya. Saya ini buat video sependek saja. Bagi teman-teman yang sudah membaca buku ini, silakan Anda bisa sambil buka di halaman 466 buku Kitab Ilmu Vibrasi Manusia, Tuhan dan Alam Semesta. Itu di bab berapa ini ya? Sebentar, saya kok lupa babnya. Sebentar. Di bab 9, metode dan teknik mengelola vibrasi. Anda buka halaman 466. Itu lebih detail di situ ya. Nah,
Di situ saya menceritakan ada salah satu metode yang mau saya pelajari dulu banget untuk menciptakan yang namanya jeda. Jadi pikiran tuh jadi kayak sejenak kosong gitu loh. Nah, teknik ini namanya 2-point techniques. Ya. Namanya 2-point techniques. 2-point technique. Teknik. Ya. Kenapa disebut 2-point teknik? Karena kita menciptakan jeda ini dengan teknik melakukan satu stimulus berupa 2 titik. Ya. Teknik ini diciptakan oleh Dr. Richard Bartlett. Ya, Dr. Richard Bartlett. Ya, atau Richard Bartlett PhD, ya, terserah ya. Nah, bagaimana cara melakukan metode ini? Sangat sederhana, teman-teman. Jadi, kita diminta untuk membuat 2 titik. Ini saya gambarkan dulu. Lalu bayangkan ada garis lurus. Garis lurus ya. Bayangkan ada garis lurus yang menghubungkan 2 titik itu. Nah, kalau biasanya saya lakukannya begini. Jadi, misalkan tangan kanan di sini, titik pertama, boleh gini, boleh gini. Boleh gini terserah ya, tapi nyamannya saya gini. Titik kedua di dada. Mau kebalik juga nggak ada masalah. Mau ini disebut 1, ini 2 juga nggak masalah. Ini hanya yang penting 2 titik. Titik pertama, titik kedua. Anda sentuh, jangan ditekan ya, sentuh aja, sentuh. Intinya ada 2 titik pengamatan di sini. Di sini sama di sini tuh ada sesuatu. Kalau Anda merem, Anda tidak ada pengamatan tertentu terhadap bagian tertentu. Ketika Anda sentuhkan di sini kan Anda langsung seperti memberikan pengamatan di sini. Lalu Anda sentuhkan juga yang di dada. Anda boleh sambil praktek sambil melek dulu ya, sambil lihat video ini ya. Tapi bagusnya melakukan ini sambil terpejam bagi Anda yang pemula, yang baru pertama kali. Sentuh kayak gini. Kemudian pejamkan mata ya. Lalu rasakan ada garis lurus yang menghubungkan antara titik pertama, titik kedua. Rasakan garis lurus yang menghubungkan kedua ini. Nah, jika Anda melakukan ini dengan benar ya, Anda akan merasakan seperti blank. Blank itu betul-betul kosong. Anda seperti hanya menyaksikan kehadiran diri Anda, tapi tidak ada lintasan pikiran apapun. Ingat, bukan konsentrasi, tapi dirasakan. Rasakan titik pertama, titik kedua, lalu rasakan keduanya terhubung melalui garis lurus. Bukan dipikirkan, bukan diimajinasikan. Kalau Anda bingung, coba bagi Anda yang sudah beli buku saya, dicek lagi, baca lagi bagian 466 ya, 466. Nah, lebih bagus lagi kalau Anda melakukan ini berdiri bagi Anda dalam tahapan belajar. Ketika Anda berdiri lakukan ini, biasanya akan muncul efek seperti kita kayak lagi ngantuk gitu loh. Pernah nggak Anda ngalamin lagi nonton TV atau lagi baca terus ngantuk? Kalau istilah orang Jawa mak seliut ya. Seliut gitu. Terus habis seliut gitu langsung kaget gitu kan, langsung segar gitu, seperti terjadi proses reset. Nah, mirip seperti itu. Nah, kalau Anda merasakan sensasi yang sama, itulah yang saya maksud yang namanya teknik untuk menciptakan jeda. Ketika terjadi jeda, tubuh kita mengalami reset dan kita mengalami pemulihan. Nah, sebetulnya teknik ini fungsinya banyak ya. Bisa untuk penyembuhan, bisa untuk macam-macam, bisa juga untuk menciptakan jeda kepada orang lain. Ya, saya pernah melakukan ini kepada orang lain. Bahkan di kelas pun saya ajarkan, kalau di kelas corporate saya minta orang kita dengan teknik ini menyentuh orang lain. Bahkan nggak menyentuh, cuman dilihat aja orangnya langsung blank, langsung goyang kayak gitu. Cuman agak susah kalau diajarkan secara video seperti ini, jadi harus praktek langsung. Nah, jadi lebih fokus kepada bagi teman-teman yang mengalami mungkin pikirannya, lompatannya atau rumit hari ini, terlalu banyak hal dalam pikiran Anda, atau Anda terlalu melekat dengan keinginan Anda bisa menggunakan teknik 2-point techniques ini untuk menciptakan ruang kosong di dalam diri Anda. Ingat bahwa antara kekosongan dan isi itu mereka sebenarnya satu kesatuan. Kosong adalah isi adalah kosong. Tapi banyak orang itu terdoktrin batinnya diisi terus, kemudian waktunya diisi terus, pikirannya diisi terus, dan menganggap kekosongan itu sebuah kesia-siaan. Padahal
kekosongan itu adalah hadir lebih dulu dibandingkan isi, ya. Sebelum rumah ini ada, yang ada adalah ruang kosong, baru kemudian dibangun dinding. Di situ tercipta ruangan. Jadi kita merasa bahwa dinding ini lebih awal, padahal kekosongan lebih awal. Jadi Anda kalau ingin membangun bangunan di dalam diri Anda, sebenarnya ruang kosong itu sudah ada tempatnya. Anda tinggal membangun dinding-dinding itu. Tetap segala sesuatu itu baru bisa ditempati apabila ada ruang kosong. Ruangan ini bisa digunakan karena ada ruang kosong. Nah, sama ya, ruang penciptaan pun akan terjadi kalau Anda menciptakan kekosongan. Anda cukup memberi pagar-pagar dinding-dinding saja di dalam ruang batin Anda. Selamat mencoba 2 Point Techniques. Bagi teman-teman yang sudah memiliki buku Kitab Ilmu Vibrasi, tolong dipraktekkan karena teknik ini kalau Anda belajar sendiri jutaan. Ya, saya dulu belajar ini jutaan. Saya bagikan di video, tapi detail di sini boleh. Kalau Anda nggak mau lewat buku, lewat video kurang lengkap, ya silahkan belajar ke orang-orang yang sudah belajar ini, ya. Sampai ketemu lagi dalam rekaman video iseng reborn yang selanjutnya. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.